Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurmala Salsabila. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas E dengan NPM 2501031052. Di sini saya akan mengumpulkan tugas video mata kuliah konsep dasar IPS yang berjudul Sistem Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi Konstitusional dalam Tantangan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Materi yang pertama membahas tentang sistem hukum. Sistem hukum adalah suatu kesatuan yang tersusun secara teratur dan memiliki keterkaitan satu sama lain, yang meliputi norma hukum, asas hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Sistem hukum berperan sebagai sarana pengaturan perilaku manusia, menjaga keteraturan kehidupan sosial, menyelesaikan berbagai konflik, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, sistem hukum melibatkan berbagai unsur penting, seperti peraturan perundang-undangan, lembaga pembentukan hukum atau legislatif, peradilan hukum atau yudikatif, serta budaya hukum masyarakat yang turut mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Materi selanjutnya ada unsur-unsur sistem hukum. Yang pertama ada struktur hukum atau legal struktur. Struktur hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang berkaitan dengan institusi dan aparat yang memiliki tugas untuk melaksanakan, menerapkan, serta menegakkan hukum. Unsur ini meliputi susunan organisasi dan cara kerja lembaga-lembaga hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga negara lainnya yang mempunyai kewenangan di bidang hukum. Yang kedua ada substansi hukum atau legal substance. Substansi hukum merujuk pada materi atau isi hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Unsur ini mencakup peraturan perundang-undangan, putusan keadilan, kebijakan hukum, serta nilai, norma, dan asas hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga ada budaya hukum atau legal kultur. Budaya hukum merupakan sikap, pandangan, nilai, dan pola perilaku masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk kesediaan untuk menaati peraturan, menghormati aparat hukum, serta menyelesaikan permasalahan melalui mekanisme hukum. Materi selanjutnya ada fungsi-fungsi sistem hukum. Yang pertama, mengatur kehidupan masyarakat. Untuk menetapkan aturan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan agar tercipta ketertiban. Yang kedua ada pengendalian sosial untuk mencegah dan menindak perilaku menyimpang melalui penerapan sanksi hukum. Yang ketiga ada penyelesaian konflik untuk menyediakan mekanisme resmi untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan tertib. Dan yang keempat ada perlindungan hak dan kewajiban, melindungi hak-hak warga negara serta menjamin keadilan dan kepastian hukum. Dan yang terakhir ada rekayasa sosial, menjadi sarana perubahan dan pembaruan masyarakat melalui pembentukan dan pembaruan hukum. Sistem hukum dalam negara hukum. Sistem hukum dalam negara hukum adalah satu kesatuan unsur hukum yang saling berkaitan dan berfungsi untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, sehingga hukum menjadi pedoman utama, bukan kekuasaan atau kehendak pribadi. Sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia merupakan seperangkat aturan dan mekanisme yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara di Indonesia.
Sistem ini mencakup peraturan perundang-undangan, lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan kejaksaan, serta sikap dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Seluruh aturan dan pelaksanaannya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM merupakan hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sejak dilahirkan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak tersebut berlaku bagi semua orang tanpa adanya perbedaan latar belakang, baik suku, agama, ras, jenis kelamin, bahasa, maupun kedudukan sosial. Karena hak ini melekat pada diri manusia, HAM bersifat universal dan tidak dapat dihapus, dikurangi, ataupun dicabut oleh siapapun. HAM bertujuan untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat manusia agar setiap individu dapat menjalani kehidupan secara layak, bebas, dan bermartabat. Hak asasi manusia mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan keadilan, hak menyampaikan pendapat, hak memperoleh pendidikan, serta hak atas rasa aman dan perlindungan. Dalam konteks kehidupan bernegara, HAM menjadi landasan penting dalam mengatur hubungan antara negara dan warga negara. Hak asasi manusia mempunyai ciri-ciri prinsip. Yang pertama ada universal, berlaku bagi semua manusia tanpa perbedaan apapun. Dan yang kedua ada melekat sejak lahir, dimiliki setiap orang sejak lahir dan bukan pemberian negara. Dan yang ketiga ada tidak dapat dicabut, tidak boleh dihilangkan oleh siapapun. Yang keempat tidak dapat dipisahkan, semua hak memiliki kedudukan yang sama penting. Dan yang kelima ada saling berkaitan, pemenuhan satu hak berhubungan dengan hak lainnya. Dan yang terakhir ada menghormati hak orang lain. Pelaksanaan HAM dibatasi oleh hak sesama. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama ada hak asasi pribadi atau personal right. Di dalamnya ada hak yang berkaitan dengan kebebasan individu seperti hak hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, dan kebebasan bergerak. Dan yang kedua ada hak asasi politik atau political right. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, misalnya hak memilih dan dipilih, hak mendirikan partai politik, serta hak menyampaikan aspirasi politik. Dan yang ketiga ada hak asasi hukum atau legal right. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak atas keadilan, dan hak memperoleh perlindungan hukum yang adil. Yang kelima ada hak asasi ekonomi atau property right. Hak yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti hak memiliki harta benda, hak bekerja, dan hak memperoleh berkehidupan yang layak. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial dan budaya atau social and cultural right. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas kesehatan, hak menikmati kebudayaan, serta hak untuk mengembangkan diri dalam kehidupan sosial. Yang selanjutnya ada pengertian demokrasi konstitusional. Pengertian demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan prinsip kedaulatan rakyat dalam kerangka hukum konstitusi sebagai aturan tertinggi negara. Dalam sistem ini, kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan melalui prosedur demokratis seperti pemilihan umum, keterlibatan masyarakat dalam politik, dan serta sistem perwakilan. Namun demikian, penggunaan kekuasaan tersebut tidak bersifat mutlak, karena harus tunduk pada batasan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Dalam demokrasi konstitusional, konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum utama yang mengatur susunan dan kewenangan lembaga-lembaga negara.
hubungan antara pemerintahan dan warga negara, serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Yang pertama ada kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme demokratis seperti pemilihan umum. Dan yang kedua ada supremasi konstitusi. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang mengatur dan membatasi seluruh penyelenggaraan kekuasaan bernegara. Dan yang ketiga ada pembatasan kekuasaan. Kekuasaan negara tidak bersifat abstrak karena dibatasi oleh konstitusi dan hukum untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Dan yang keempat ada pemilihan umum yang bebas dan adil. Pergantian kekuasaan dilakukan melalui pemilu yang jujur, adil, dan berkala sebagai wujud kehendak rakyat. Yang kelima ada perlindungan hak asasi manusia. Demokrasi konstitusional menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara. Dan yang keenam ada persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dan yang terakhir ada penegakan negara hukum atau rule of law. Pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Tantangan penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Tantangan dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia merupakan berbagai kendala dan persoalan yang muncul dalam upaya penerapan hukum serta perlindungan HAM. Tantangan penegakan hukum. Yang pertama adalah lemahnya integritas aparat penegak hukum. Yang kedua ada penegakan hukum yang tidak konsisten. Yang ketiga ada pengaruh kekuasaan dan kepentingan politik. Yang keempat ada sistem hukum yang belum efektif. Dan yang terakhir ada rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tantangan penegakan HAM. Yang pertama ada lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang belum ditangani secara tuntas, sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi korban. Yang kedua ada kurangnya independensi dan profesionalisme aparat. Aparat penegak hukum terkadang masih dipengaruhi kepentingan politik atau kekuasaan tertentu. Yang ketiga, belum tuntasnya penyelesaian penyelenggaraan HAM masa lalu. Kasus-kasus HAM berat masa lalu belum mendapatkan penyelesaian hukum yang jelas. Dan yang terakhir ada keterbatasan regulasi dan kelembagaan HAM. Beberapa peraturan dan lembaga HAM masih belum berjalan efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat. Dampak tantangan penegakan hukum dan HAM. Yang pertama, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Yang kedua, ada meningkatnya pelanggaran hukum dan HAM. Dan yang ketiga, terhambatnya perlindungan hak asasi manusia. Dan yang keempat, melemahnya keadilan dan kepastian hukum. Dan yang terakhir, ada terganggunya. Dan yang terakhir ada terganggunya stabilitas sosial dan demokrasi. Upaya mengatasi tantangannya adalah dengan cara meningkatkan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum melalui pengawasan yang ketat, penegakan kode etik, serta pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Dan yang kedua ada memperkuat sistem hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan memperjelas aturan hukum, menghindari tumpah tindih regulasi, dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga ada menjamin independensi lembaga penegak hukum dan HAM, agar proses penegakan hukum bebas dari tekanan politik dan kepentingan tertentu. Dan yang keempat ada meningkatnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Dan yang terakhir ada menyelesaikan pelanggaran HAM secara adil dan transparan, termasuk penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.
Sekian pemaparan video materi dari saya. Jika ada salah dalam pengucapan kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.